Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reaction ya apa yang disampaikan oleh Ripras di saat seringkali memberikan tantangan untuk diskusi atau munakosah atau debat dengan Ustadz Nuruddin terkait dengan beberapa ideologi yang tidak sama dengan kelompok Salafi, khususnya dalam persoalan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Tapi tantangan dari Pras ini memang tidak direspon ya, tidak direspon oleh beliau al Ustadz Nuruddin. Dan apalagi bahasanya Ustadz Nuruddin itu kalau sakit berobat saja, jangan berdebat. Tapi ini sangat jago sekali Heri Pras, kayak sudah alim atau seperti muhadis ya. Ini kalau kita amati ya, bagi orang-orang yang paham dan kemudian orang yang cerdas, baik dari kelompok Salafi ataupun Aswaja, pasti ini akan tertawa ngakak apa yang disampaikan Heri Pras. Lagi-lagi menyebutkan Dr. Ali Ahmad Al-Misri. Kita reaction. Ini buktinya. Kan guru saya, apakah guru saya tidak paham berbahasa Arab? Ini satu. Apakah beliau itu tidak tepat berakidahnya? Itu dua. Apakah beliau tidak pernah membaca kitab-kitab? Itu tiga. Sekarang tantangan terbuka kepada Nuruddin. Mari kita dialog ilmiah. Anda lulusan Al-Azhar, nanti akan bertemu dengan saya dan Syekh Ahmad Al-Misri untuk melakukan dialog ilmiah secara live terbuka. Ceritanya ini 2 lawan 1 ya. Pras, ini ceritanya 1 lawan 2, 2 lawan 1. Dia mau berdiskusi untuk menyajikan referensi dari Al-Quran dan hadis, tapi ternyata faktanya yang dia sajikan itu menurut guru saya, diantaranya Syekh Hamid Al-Misri. Siap berdebat. Kalau seperti itu caranya, anak-anak yang menikmati konten Anda itu atau orang yang menikmati konten Anda itu pasti akan ya, sekalipun tidak jungkir balik, tapi akan tahu bagaimana kapasitas keilmuan ketika membahas tentang ideologi, dan apalagi akan mendiskusikan secara live terbuka di media sosial, dan akan juga mengikut sertakan syekh atau gurunya atau ustadz-ustadznya. Ini debat apa ini kalau 1 lawan 2? Ya mestinya kalau ingin munakosah, ini kan tersebarnya di media sosial ya, pastinya apa yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin ketika tidak cocok diberikan referensi yang lain sebagai penyanggah atau sebagai perbandingan bahwa pemahaman itu tidak benar. Ini tidak seperti itu, tapi menurut guru saya berbahasa Arab. Ini kok menurut guru saya mestinya harus mengutarakan, oh ini Al-Qur'annya seperti ini, pemahamannya seperti ini. Toh andai kata ada interpretasi yang seperti ini itu tidak tepat, sisi tidak tepatnya apa dibandingkan dengan referensi satu dengan yang lain. Mestinya seperti itu, bukan sekedar koar-koar ingin nantang debat live secara terbuka dan mengkaitkan dengan orang lain untuk ikut diskusi dengan beliau Ustadz Nuruddin, apalagi menyebut tentang filsafat apalah. Kacau di media sosial saya. Kita live ya. Bagaimana cara mengimani Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa menurut versi filsafat dan versi salafus soleh. Kemarin saya sudah mendampingi Syekh Ahmad Al-Misri dengan salah satu kiai. Kiai itu datang berdebat dengan kiai. Syekh Ahmad Al-Misri memaparkan berbagai macam kitab full bahasa Arab. Full bahasa Arab. Syekh Al-Misri full berbahasa Arab. Ini kan ingin melakukan debat dengan Ustadz Nuruddin tapi mengkaitkan dengan Syekh Ali Al-Misri, Ahmad Al-Misri. Ini perjuangan apa ini, atau mendiskusikan apa ini kalau seperti ini? Ini kan seperti main petak umpet.
atau jungkir balik. Pras. Coba bacakan kitabnya apa, gitu loh. Kemudian komentari apa yang tidak disepakati, apa yang menjadi persoalan, atau nafsul hukmi yang menjadi persoalan. Dikritisi dengan dalil, bukan dengan guru saya, tapi dengan dalil yang baik. Cara bagaimana mengutarakan, mendefinisikan, seperti itu. Lanjut. Undullah ya kalau kalian bangga dengan hal itu. Syekh Ahmad Al-Misri membawakan kitab kita. Wow. Dan apa yang terjadi? Ya ngangguk-ngangguk cuma. Kiainya ngangguk-ngangguk. Nggak bisa berkata-kata apa. Karena sudah diskakmat sama Syekh. Ceritanya ada seorang kiai berdebat katanya dengan Syekh Ali Al-Misri. Jadi kiainya itu apa skakmat atau skakster ya. Mana buktinya, Pak? Mana buktinya? Dan dipublish dong, dipublish. Sebelum diskusi sudah mengunggulkan Syekh Ahmad Ali Al-Misri. Ini yang mau berdiskusi Anda apa Syekh Ahmad Ali Al-Misri? Jadi seperti itu. Ini bikin ngakak ini. Wah, YouTuber ya. Ya mau bagaimana ya, kita harus memprioritaskan keilmuan. Kalau memang ingin konsistensinya dalam persoalan kajian salaf, ya harus kita mengikuti salaf, bukan mengikuti apa yang disampaikan ulama kholaf. Seperti siapa? Ya seperti Ibnu Taimiyah, Bin Baz, Al-Utsaimin, kemudian siapa itu? Sudes, Abdurrahman As-Sudes. Itu kan kholaf semua itu, Pak. Kalau ingin berpijak kepada maqalatul ulama atau pendapat para ulama salafun sholih, ya harus kita mengikuti salafun sholih. Siapa salafun sholih? Ulama-ulama terdahulu itu. Anda cek sendiri dong. Jadi bukan ulama-ulama yang baru-baru ini. Jadi seperti itu kalau ingin benar-benar kita konsisten di dalam persoalan manhaj salaf. Ahmad Al-Misri. Ini lulusan Al-Azhar. Kenapa saya lebih memilih berguru kepada Syekh Ahmad Al-Misri daripada orang sejenis Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, terus orang sejenis Nuruddin? Karena saya tahu sebelum saya menjadikan orang itu panutan, sebelum saya mengambil, ya itu terserah Bapak dong mau ikut siapa. Orang itu bagaimana? Saya tidak ujuk-ujuk langsung bergaul dengan Syekh dengan itu, no. Saya perhatikan dulu bagaimana. Iya. Karena saya memperhatikan akidah Syekh Ahmad Al-Misri sangat luar biasa, lurus beliau, maka saya taslim kepada beliau. Lurus. Saya peluk beliau. Ya, dan kalian lurus kayak pemahaman Anda lurus. Jadi yang lain itu bengkok. Yang lurus itu Anda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis, mengkaji tafsir, mengkaji syarah hadis, maqalatul ulama, pendapat ulama yang keilmuannya sudah jelas. Yang keilmuannya sudah jelas dan tidak ekstrim, tidak terburu-buru menghakimi seseorang lewat lahiriah dari hadis. Karena apa? Karena maksud hadis itu banyak ditelan mentah-mentah oleh di kalangan salafi ini, atau yang disebut dengan wahabi. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.